Assalamualaikum guys. Selamat pagi, sore, siang, dan malam dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Udah pada ngopi belum? Atau masih sakit ditinggal mantan? Semoga semuanya sukses, amin. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita dari film Hawkeye Part 1 kemarin, di mana Clint menganggap Kate bukanlah sebagai mitranya dan ia mengusirnya. Namun sebelum kita lanjut, tolong dong tiket parkir dan tiket masuknya dengan cara nge-like video ini dan tentu saja dengan klik tombol subscribe. Sudah? Oke, kalau sudah, ini dia ceritanya. Cerita beralih ke tahun 2018, di mana seorang pembunuh masuk ke dalam sebuah rumah bertemu dengan temannya, Anna. Mereka pun berbincang-bincang dan ternyata dia adalah Yelena, adik dari Natasha, temannya Clint. Saat ia di kamar mandi, terjadi distorsi waktu dan entah mengapa ia berada di 5 tahun kemudian. Cerita beralih ke masa sekarang, di mana ketika Kate masuk ke dalam apartemennya, ia kaget melihat Yelena ada di sana, orang misterius yang menyerangnya kemarin. Mereka berdua berbincang-bincang sambil makan bersama. Dari percakapan tersebut, kita tahu bahwa ia datang ke New York untuk membunuh Clint. Yelena juga bercerita bahwa Clint adalah pembunuh yang brutal yang di masa lalu telah membunuh banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Namun Kate tetap membela Clint dengan mengatakan dia adalah Avengers dan penyelamat dunia. Hal itu membuat Yelena kesal dan mengatakan, "Kakakku mati karenanya, dia mati, dia dikorbankan." Yelena bertanya, "Jadi, di mana dia?" Kate pun menjawab tidak tahu. Yelena pun pergi sambil mengatakan, "Jangan menghalangiku lagi." Kate kembali ke tempat ibunya, di mana ada Jack yang ditangkap oleh kepolisian setelah ibunya menyelidiki Jack sesuai permintaan Kate dan melaporkannya. Malam harinya, karena dirasa masalah semakin membesar, Clint berencana untuk menyelesaikan masalahnya. Ia menantang kelompok Maya untuk bertemu di suatu parkiran. Ia sendiri menyerang kelompok tersebut dengan ala-ala ninja. Satu persatu musuh ditumpasnya, dan akhirnya giliran ia bertarung dengan Maya. Terjadi pertarungan yang luar biasa, dan akhirnya Maya pun kalah. Clint menodongkan pedang kepadanya. Clint tidak akan membunuh Maya. Ia memperingati Maya agar jangan mendekati keluarganya. Clint juga menjelaskan bahwa mereka berdua hanyalah senjata yang bisa digunakan dan dimanipulasi. Clint mengatakan bahwa bosnya ingin ayah Maya mati, jadi dia memerintahkan Ronin untuk melaksanakan misi tersebut. Mendengar kenyataan bahwa bosnya sendiri yang menjadi dalang pembunuhan ayah Maya, ia marah dan melumpuhkan Clint. Maya hampir membunuh Clint, namun dihentikan oleh serangan panah Kate, dan saat lengah, Clint pun sudah menghilang. Keesokan harinya, ibu Kate pergi ke suatu gedung, dan terlihat Yelena mengikutinya. Di tempat lain, Clint dan Kate bersama teman-temannya yang sedang makan menerima sebuah pesan video yang berisi ibu Kate yang bersama dengan seorang pria. Clint mengatakan, "Dialah yang kucemaskan selama ini, Kingpin." Kembali ke ibu Kate yang sedang bertemu dengan Kingpin. Dari percakapan mereka bisa diketahui bahwa ibu Kate bekerja sama dengan Kingpin untuk melunasi hutang ayahnya, dan saat ini hutang tersebut telah lunas. Ibu Kate bermaksud ingin berhenti dari bisnis tersebut karena ia tidak ingin Kate mengetahui kebusukan ibunya yang telah membunuh Arman dan menjadikan Jake sebagai kambing hitam perusahaan Sloan. Jadi, ibunya lah yang melakukan kejahatan selama ini. Setelah ibu Kate, gantian Maya bertemu dengan Kingpin, bos mafia Tuck Sweet. Maya mengatakan bahwa ia ingin beristirahat dari bisnis itu. Kingpin pun sangat geram atas semua masalah yang terjadi di kotanya, sehingga ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk membunuh semua sumber masalah. Mengetahui hal itu, Clint dan Kate melakukan persiapan perang. Mereka membuat berbagai macam anak panah untuk melawan pasukan mafia Tuck Sweet yang dipimpin oleh Kingpin. Malam pun tiba dan semua tokoh berkumpul di dalam sebuah pesta.
Kate menemui ibunya dan memperlihatkan video tadi. Kate sangat kecewa kepada ibunya, dan ibunya pun merasa sedih karena kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Tiba-tiba terjadi penyerangan oleh mafia Tuxedo dan menimbulkan kepanikan. Clint, Kate, dan teman-temannya membantu mengevakuasi orang-orang. Di tengah kekacauan, Kate melihat Yelena dan Kate pun mengejarnya. Ia berusaha menghalangi Yelena agar tidak sampai ke tempat Clint. Sementara itu, Clint berusaha mengatasi penembak jitu. Terjadi pertarungan antara Yelena yang ingin membunuh Clint dan Kate yang ingin menghentikannya. Namun, Kate gagal dan hampir saja Yelena dapat membunuh Clint. Kate pun turun dengan cara yang sama dengan Yelena, tapi ia gagal dan terjatuh ke tanah. Di sana, Kate diserang oleh mafia, namun ia diselamatkan oleh Jack yang ternyata sangat hebat dalam seni pedang. Di sisi lain, Clint pun bertarung melawan para mafia. Saat ia mencoba turun ke bawah, tali penyangganya rusak, sehingga ia jatuh dan tersangkut di pohon raksasa. Kate mencoba menurunkan Clint, namun ia malah melepaskan panah asam yang membuat pohon itu tumbang bersama Clint. Para mafia terus berdatangan, sedangkan Clint dan Kate terperangkap di tengah-tengah lapangan es. Mereka berdua pun melawan semua pasukan mafia Tuxedo dengan bela diri dan panah mereka. Dan mereka berhasil mengalahkan para mafia itu. Clint dan Kate berpisah. Kate akan mencari ibunya, sedangkan Clint tiba-tiba didorong jatuh oleh Yelena. Lalu Yelena berbicara dengan Clint tentang apa yang terjadi. Beralih ke ibu Kate yang akan melarikan diri, namun diserang oleh Kingpin. Kate pun menyelamatkan ibunya dengan memanah Kingpin. Namun, karena kekuatan fisik yang luar biasa, serangan Kate tidak ada artinya sama sekali. Kate dihajar habis-habisan oleh Kingpin, dan panah-panahnya Kate dipatahkan oleh Kingpin. Dalam keadaan terdesak, Kate melemparkan sebuah pin ke mata panah yang dipatahkan tadi, sehingga menyebabkan ledakan yang menghempaskan Kingpin. Kate menemui ibunya dan meminta maaf karena memasukkannya ke penjara atas segala kejahatannya. Kembali ke Clint yang berusaha menjelaskan apa yang terjadi sambil dihajar habis-habisan oleh Yelena. Sampai Clint mengeluarkan sebuah siulan, yang mana siulan tersebut merupakan siulan rahasia antara Natasha dan Yelena. Setelah mendengarkan siulan tersebut, Yelena mulai mau mendengarkan Clint. Clint bilang bahwa dirinya tak pantas diselamatkan, namun tak ada yang bisa menghentikannya. Natasha sangat menyayangi Yelena, dan itu tak pernah berubah. Natasha mengorbankan dirinya karena pilihannya, dan kita harus hidup dalam jalan dan pilihan kita masing-masing. Akhirnya Yelena mau berdamai dengan Clint, dan Clint meminta maaf kepada Yelena. Kingpin ternyata belum mati dan berusaha melarikan diri. Namun di jalan ia dihadang oleh Maya yang tanpa basa-basi langsung menembak kepala Kingpin karena dendamnya tamat.